Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membaca stopwatch analog. Oke. Stopwatch analog itu adalah stopwatch yang seperti pada gambar nih. Oke. Jadi bukan yang digital. Oke, kita lihat. Nah, sebelumnya kita lihat ada bagian-bagian stopwatch terlebih dahulu. Jadi ada bagian start atau stop, kemudian ada reset, split, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa lingkaran yang kecil itu untuk menit, kemudian lingkaran yang besar itu untuk detik. Jadi di sini perlu kita perhatikan bahwa untuk lingkaran kecil atau jarum yang pendek itu justru menunjukkan ke menit. Kemudian lingkaran yang besar dengan atau juga jarum yang panjang itu justru menunjukkan ke detik. Di sini adalah ada stopwatch analog. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada stopwatch analog? Perlu kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa ada jarum yang pendek dan ada jarum yang panjang, kemudian ada lingkaran yang pendek dan ada lingkaran yang panjang. Kita lihat di sini. Jadi untuk yang jarum yang pendek ataupun lingkaran yang pendek atau lingkaran yang kecil maksudnya. Jadi di sini jarum pendek dan lingkaran kecil itu menunjukkan ke satuan menit. Sedangkan kita lihat di sini untuk jarum yang panjang, jadi jarum yang panjang dan lingkaran yang besar, jarum panjang dan lingkaran yang besar itu menuju ke lingkaran yang besar itu justru menunjukkan ke detik ya, ke detik. Sedangkan untuk yang jarum yang pendek, lingkaran yang kecil ini menunjukkan menit. Oke, sehingga kita bisa lihat pada hasil pengukurannya. Oke, untuk menit itu menunjukkan ke menit ke berapa? Kita lihat bersama-sama di sini. Oke, ini menunjukkan berarti menit ke 4 ya. Menitnya itu adalah menit ke 4. Untuk menit kita mulai itu menitnya adalah 4 menit. Nah, jadi tanda 1 apostrof itu menunjukkan menit. Oke, kemudian untuk detiknya kita lihat di sini. Oke, detiknya sudah sebelum 15, berarti di sini detik ke 14. Tetapi lebihnya berapa? Kalau kita perhatikan lebih baik-baik di sini di garis yang kecil-kecil itu 1 detik itu dibagi menjadi 5 garis ya, sehingga kita bisa peroleh bahwa ternyata setiap garis itu adalah 0,2 detik per garisnya. Oke, karena di sini kita lihat menunjuk ke garis yang kedua, maka kita perhatikan baik-baik ini menunjuk ke garis yang kedua, maka bisa kita hitung berarti 2 kalikan 0,2 detik, jadi adalah 0,4 detik. Jadi untuk yang detik itu menunjukkan ke 14 ditambah 0,4 detik. Jadi hasilnya untuk detik adalah 14,4 detik. Maka hasil pengukurannya di sini menunjukkan yaitu 4 menit 14,4 detik, atau kalau dalam matematika dituliskannya 4 1 apostrof 14,4 2 apostrof, artinya 4 menit 14,4 detik. Kita lihat di sini. Jangan lupa untuk yang menit kita lihat di sini. Ini menitnya itu menunjuk ke skala atau ke garis 10. Kemudian di sini untuk yang detik kita lihat 5, kemudian 6, 7 dan 8.
Oke, jadi detiknya adalah 8, maka di sini hasil waktunya adalah 10 menit 8 detik, atau sering ditulis dengan 10 tanda apostrof 1, 8 apostrof 2 atau 2 apostrof. Itu artinya 10 menit 8 detik. Berikutnya, oke, kita lihat yang bagian menit terlebih dahulu. Di sini 40, maka di sini 45. Kemudian di sini masih kurang 1, berarti di situ adalah 44 menit. Oke, menitnya kita peroleh, menitnya adalah di angka 44. Oke, kemudian detiknya kita lihat di sini. Detiknya ini adalah 15, maka 16, 17 dan 18 detiknya itu kita peroleh 18, tapi kita lihat di sini ada kelebihan, ya, kelebihan satu skala. Jadi di sini kalau kita bisa lihat 1 detik dibagi menjadi 5 garis, maka setiap garisnya adalah 0,2 detik per garisnya. Oke, karena dia kelebihan 1 garis. Oke, di sini adalah lebih 1 garis, maka artinya dia lebihnya adalah 0,2 detik. Maka hasil pengukuran pada detik adalah 18 plus 0,2 detik. Hasilnya adalah 18,2 detik. Maka pembacaan skalanya dapat kita simpulkan di sini adalah 44 menit dan 18,2 detik, atau 44 menit 1 apostrof 18,2 2 apostrof. Berikutnya, ini adalah contoh lain. Kita lihat di bagian menitnya. Di sini belum berubah, berarti ini masih 0 menit. Oke, kemudian detiknya menuju ke 45, berarti di sini 46 detik, sehingga hasil pengukurannya adalah 0 menit 46 detik, atau kita boleh langsung bilang saja 46 detik. 46 detik. Salah, 45, 46, 47. Oke. Berikutnya kita lihat ke bagian detiknya. Ini 45, berarti di sini 46 dan di sini menunjuk ke 47. Maka hasilnya adalah hasil pengukuran waktunya 0 menit 47 detik, atau boleh kita sebut saja 47 detik. Oke. Kemudian ini adalah contoh lain dari variasi suatu stopwatch. Kalau kita perhatikan di sini ada tanda putih dan merah. Apa maksudnya? Ini di sini ini adalah mulai dari nolnya. Oke, 0 dan juga maksimal menitnya sampai 15 menit. Nah, kita lihat. Jadi 0 di sini adalah 1, sehingga untuk setiap menitnya, 1 menitnya itu terbagi menjadi 2, yaitu putih dan merah, ya. Jadi di sini ada menit itu terbagi untuk putih dan merah. Oke, pertama ke putih dulu, baru yang kedua itu ke merah. Apa artinya di sini putih dan merah? Artinya ketika kita melihat, ketika jarum yang panjang itu sampai ke putih, maka kita nanti melihat detiknya itu di warna yang hitam.
Jadi ketika kita melihat yang angka panjang, jarum panjang itu ke putih, maka kita melihat detiknya di angka yang tulisan hitam. Oke, tetapi ketika nanti sudah sampai ke yang merah, itu berarti detiknya kita lihat angka yang dicetak warna merah. Oke, jadi coba kita perhatikan di sini bersama-sama. Misalnya sekarang kita mau lihat nih di jarum yang menit. Oke, jadi menit ini 1. Oke, kemudian ini 2. Berarti ini adalah 2 menit lebih ya. Ini artinya adalah di bagian sini ini adalah 2 menit. Maka kita lihat hasil pembacaannya adalah pada bagian menit itu sudah menunjukkan 2 menit. Nah, lebihnya berapa? Karena di situ kita lihat ada di bagian yang putih, maka nanti kita akan melihatnya detiknya di angka yang hitam. Di sini kita akan melihat di angka yang hitam. Nah, berapa sih angka yang hitam? Di sini 24, ini adalah 24,5, maka di sini adalah 25. Jadi pada bagian detiknya itu kita peroleh 25 detik. Oke, sehingga di sini hasil pengukurannya kita peroleh adalah 2 menit 25 detik atau 2 menit 25 detik dengan tanda 2 apostrof. Jadi sekali lagi ya, untuk skala yang seperti ini, oke, ini 1 menit itu terdiri dari putih dan merah, putih dan merah, kemudian putih dan merah, putih merah, putih merah, putih merah, putih merah, putih merah ya. Jadi ketika jarum pendek di angka yang putih, di bagian yang putih, maka nanti kita melihatnya detik di angka yang hitam. Tetapi ketika jarum pendek itu di angka yang merah, maka nanti kita melihatnya bagian detik itu di angka yang berwarna merah. Oke, demikian hasil pembacaan. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan stopwatch analog semoga dapat membantu. Terima kasih.